Kalau misalnya kita bilang soal anak yang menjadi korban, itu kan biasanya terintimidasi dengan pelaku-pelakunya Iya. gitu. Dimana tentu dia akan merasa ketakutan, Mhm. khawatir, bahkan diancam misalnya. Dimana itu akan mempengaruhi keterbukaan dia kepada orang dewasa di sekitarnya dan juga ke teman-temannya. Apalagi mungkin ada pride ya, harga diri gitu ya. Kayak Apalagi cowok ya. apalagi cowok gitu. Nah, terus ini yang perlu untuk menjadi kembali lagi ke tingkat kewaspadaan dan juga tingkat kesadaran kita orang dewasa yang memang mengawasi anak-anak ini gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua, tentunya kita tuh harapannya adalah selalu memberikan contohnya adalah pertanyaan terbuka. Bagaimana sekolah hari ini? Atau misalnya bagaimana dengan teman-teman kamu gitu. Nah, ini yang menarik akhir-akhir ini yang masih dalam perbincangan sepertinya, masih hot banget gitu ya. Dimana kita tahu ada dugaan begitu ya, beberapa anak dalam satu geng ini melakukan perundungan. Nah, artinya bisa tidak membahas kasus ini, tapi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kebahagiaan itu nggak bisa diukur dari uang. Terus kasih sayang orang tua itu memang sangat dibutuhkan untuk bisa membentuk karakter seorang anak begitu. Nah, ketika seorang anak mengalami perundungan, apa yang harus dilakukan untuk orang tua, support systemnya begitu? Ini seperti apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya begitu untuk bisa sama-sama menciptakan generasi yang bahagia begitu ya, apalagi generasi emas ke depannya. Ini seperti apa Kak Helena? Oke. Kalau misalnya kita kembali lagi, akarnya itu adalah rasa sayang orang tua ke anak tuh seperti apa. Karena biasanya ini juga pengalaman klien yang datang kemudian mengatakan bahwa saya ini udah sayang sama anak saya. Saya memberikan semua kebutuhannya, tidak kekurangan uang dan lain sebagainya. Tapi memang dia sibuk kerja orang tuanya. Dan dimana mungkin anaknya ini tidak merasa mendapatkan perhatian secara emosional, hanya secara material doang gitu. Nah, ketika kalau misalnya kita ngomongin soal bullying, tentu ini tidak terlepas dari kebetulan juga konteksnya adalah anak sekolah gitu ya. Itu memang tidak terlepas dari wali atau orang dewasa yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang soal anak yang menjadi korban, itu kan biasanya terintimidasi dengan pelaku-pelakunya gitu. Dimana tentu dia akan merasa ketakutan, khawatir, bahkan diancam misalnya. Dimana itu akan mempengaruhi keterbukaan dia kepada orang dewasa di sekitarnya dan juga ke teman-temannya. Apalagi mungkin ada pride ya, harga diri gitu ya. Kayak apalagi cowok ya. Apalagi cowok gitu. Nah, terus ini yang perlu untuk menjadi kembali lagi ke tingkat kewaspadaan dan juga tingkat kesadaran kita orang dewasa yang memang mengawasi anak-anak ini gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua, tentunya kita tuh harapannya adalah selalu memberikan contohnya adalah pertanyaan terbuka. Bagaimana sekolah hari ini? Atau misalnya bagaimana dengan teman-teman kamu gitu. Kita berusaha sebagai orang yang memang memahami gitu ya. Kalau misalkan ada apa-apa, kita bisa memahami dari segi ceritanya dia. Cerita anak ini apakah memang di sekolahnya baik-baik saja atau misalnya koordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Terkait dengan pelajarannya atau dinamika kelasnya, dan di mana guru juga tidak bisa tutup mata dengan keadaan dinamika sekolah atau kelasnya itu seperti apa. Karena yang dikhawatirkan adalah guru juga melihat sekolah itu hanya sebagai oke, saya hanya mengajar di sini, apapun yang terjadi kepada murid itu di luar dari tanggung jawab saya. Dan mungkin langsung tutup mata, atau misalnya juga ya ada faktor-faktor lain misalnya seperti itu gitu. Cuma memang hal yang bisa kita lakukan untuk orang di sekitar korban bullying ini gitu, itu memang untuk menyediakan support, dukungan, dan juga sesuatu ruang yang aman buat dia bercerita gitu. Nah, kalau Puspa sendiri sih melihat kasus ini nggak bisa membayangkan kalau misalnya itu terjadi sama anak Puspa begitu ya. Nah ini gimana ya ketika mungkin ada juga yang bertanya harus ngapain ya ketika ini terjadi tiba-tiba viral juga, amit-amit viral gitu. Tapi ini kan terjadi. Nah kalau kita di posisi itu, respon yang harus dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka atau merangkul saja, atau seperti apa sih Kak untuk kepada anak yang menjadi korban ya, kita ngomongin tentang korban. Oke. Kalau misalnya kita merasa tidak cukup untuk sendiri untuk memberikan rangkulan, ternyata dampaknya sudah lebih signifikan, itu nggak apa-apa banget untuk minta bantuan profesional juga Kak. Karena ada juga psikolog anak
yang bisa membantu untuk mendampingi kalau misalnya anak ini memiliki trauma terkait dengan teman-teman di sekolahnya gitu. Karena memang anak ini sebenarnya ini pada umumnya juga gitu, orang tua itu melihat bahwa itu adalah hal yang biasa. Perundungan itu adalah hal yang biasa. Itu adalah teman dan lain sebagainya. Jadi tidak mengakui bahwa anak ini memang mengalami sesuatu yang menyakitkan, sehingga mungkin responnya juga tidak positif gitu. Nah, tetapi ketika kita mau terbuka, kita mau mendengarkan anak, kita sayang dengan anak, kita memberikan dukungan itu, dan kalau misalnya memang dibutuhkan lebih dari profesional, itu tidak perlu ragu gitu. Bukan berarti dalam tanda kutip anaknya sakit, anaknya tidak sehat dan lain sebagainya. Tapi memang butuh dukungan juga dari profesional. Karena biasanya salah ngomong tuh jadi bukannya menyelesaikan masalah, ada masalah baru begitu ya. Lebih baik udah ajak profesional aja ya untuk benar-benar menyelesaikan masalah itu dan biar anaknya juga bisa beraktivitas normal begitu ya.